Ada nggak kira-kira orang nangis teriak-teriak gitu? Ada. Hah? Yes. Ada ya, kecuali orang yang meratapi mungkin. Jadi kalau dia menangis karena tersentuh dengan bacaannya sendiri, karena saking menghayatinya bacaan Al-Quran sehingga apa? Dia meneteskan air mata. Waqala Abdullah bin Syaddadi sami'tu nasyija Umar. Kata Abdullah bin Syaddad, seorang tabi'in, yang dulu dia pernah sholat di belakang Umar bin Khattab, tatkala mengimami sholat subuh, dan dia berada di shaf belakang, shaf yang ketiga, shaf terakhir. Dan waktu itu nggak ada pembesar suara seperti ini ya. Ini berarti menunjukkan besarnya tangisan Umar bin Khattab sampai shaf ketiga belakang mendengarkan tangis isak Umar bin Khattab. Wa ana fi akhir sufuf, sementara aku berada di akhir shaf. Yaqra'u, dia membaca surah Yusuf sampai pada ayat innama ashku basi wa husni ilallah. Ini merupakan perkataan Yakub ketika mendengar berita anaknya Yusuf meninggal dunia, maka dia hanya mengucapkan ini, sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihan permasalahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ enggak ada ya terjemahannya. Langsung hadisnya aja. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Ismail qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwa an abihi Urwa bin Zubair bin Al-Awwam an Aisyah ummul mu'minin anna Rasulullah qala fi maradihi muhu Abu Bakr yusalli bin nas. Qalat Aisyah qultu inna Abu Bakr idza qama fi maqamika la yusmi'in nasa minal buka. Nah, ini yang menjadi syahid di mana tatkala Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah agar Abu Bakar mengimami menggantikan dia sholat Isya. Alasan Aisyah kenapa nggak mau menuruti perintah Rasulullah karena Abu Bakar ini mudah menangis ketika membaca ayat Al-Quran, sehingga nanti takutnya para makmum di belakang tidak bisa mendengarkan bacaan Al-Quran karena tangisan Abu Bakar. Babu at-taswiyati sufufi indal iqamah wa ba'daha. Bab taswiyah. Taswiyah ini merapatkan shaf indal iqamah wa ba'daha. Ketika ditegakkan iqamah atau setelah iqamah. Berarti ketika iqamah berkumandang, maka makmum sudah berdiri merapatkan shaf. Atau setelah iqamah nanti diperintahkan oleh imam. Nanti imamnya menghadap ke belakang, kemudian mengarahkan makmum merapatkan shaf. Timbul pertanyaan sekarang, apa hukum merapatkan shaf? Apakah dia syarat sholat, rukun sholat, atau kewajiban sholat? Nah, kira-kira apa, Pak Imam? Kesempurnaan sholat berjamaah. Kesempurnaan sholat berjamaah. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan sholat. Ketika orang itu jaraknya setengah meter mungkin, bukan corona nih. Antara bukan di saat corona yang atau jarak sholat. Tapi memang dia nggak mau dekat, nggak mau rapat. Mungkin merasa jeli jadi merapatkan tumitnya. Maka sholatnya sempurna kalau itu memenuhi syarat rukun dan kewajiban. Tapi kalau sekiranya dia nggak merapatkan shaf, berarti sholat berjamaah, nilai sholat berjamaahnya yang berkurang. Karena ini berkaitan dengan dengan jamaah yang lain. Haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik
Haddatsana Syu'batu qala akhbarani Amru ibn Murrah qala sami'tu Salima ibn Abil Ja'di qala sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu qala Nabi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. La tusawwunna, benar-benar kalian merapatkan shaf atau Allah membuat wajah kalian berselisih. La tusawwunna di sini kan tidak ada perintah ya, cuma ada dua penekanan, lam ibtidah dan nun wiqayah yang menegaskan bahwa kalian tuh rapatin shaf. Ini tidak ada perintah di sini, hanya penekanan. Cuma ternyata ucapan ini merupakan khobar yang bermakna insya. Khobar yang kandungannya adalah perintah. Buktinya apa? Buktinya kalimat setelahnya menjelaskan bahwa jika tidak merapatkan shaf, maka ini akan berdampak perselisihan yang ada di dalam batin dan melahirkan perselisihan zahir. Yaitu apa? Saling adalah muncul di dalam hati kita kalau orang itu tidak mau rapatkan shaf. Ajaran mana lagi? Orang dari mana lagi? Pasti ada muncul di dalam hati kita ketidaksenangan dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Kita saling memalingkan wajah. Ini sebabnya apa? Kita tidak merapatkan shaf. Menunjukkan juga bahwa merapatkan shaf ini bagian dari apa? Dari ibadah. Kalau diselisihi membuat apa? Perpecahan. Lihat bagaimana Rasulullah menjaga persatuan. Sampai dalam urusan ini saja itu benar-benar diperhatikan. Bahkan nanti ada suatu riwayat di mana ada orang yang buncit perutnya. Buncit perutnya dari kalangan sahabat itu didorong oleh Rasulullah agar rapat dengan sahabat yang lain. Dan Pak Iman ini ya. Nanti akan dijelaskan bahwa merapatkan shaf itu caranya adalah al-ka'bu bil ka', al-mahbu bil mam. Bahu ketemu bahu dan tumit ketemu tumit. Nah, ini yang sempurna. Meskipun orang itu ada yang lebih panjang kakinya, telapak kakinya lebih panjang ke depan, ada juga yang kecil, pasti akan sama belakangnya. Yang tumit belakangnya akan rata sama. Tinggi sama enggak? Itu enggak. Tinggi sama kayak Muhemi dan Anis gitu. Rapatkan tadi iya Pak. Tinggi jaga kita. Apa? Tinggi jaga kita. Iya, masalah. Haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik an Nabi qala aqimus sufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Nah di sini perintah aqimus sufuf, luruskanlah shaf. Fa inni arakum, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggung. Jadi pernah kita jelaskan dulu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama Rasulullah melihat dengan mata hati mungkin, atau memang ada mata di belakang punggung Rasulullah melihat apa yang ada di belakang sahabat di belakang, atau ada kaca gitu yang bisa tembus ke belakang. Banyak kemungkinan. Karena ada peristiwa-peristiwa di mana Rasulullah itu nggak tahu siapa nih yang ribut di belakang, siapa yang mengucapkan yarhamukallah di belakang, padahal Rasulullah ada di depan. Cuma yang di belakang siapa yang mengucapkan itu nggak tahu, sehingga dia bertanya. Ketika Abu Bakar tergesa-gesa masuk dari pintu masjid, ruku dari pintu masjid, suara engah-engahnya terdengar. Rasulullah bertanya, "Manis sa'i?" Siapa yang tergesa-gesa? Menunjukkan dia tidak tahu. Jadi hanya beberapa keadaan saja.
Kalau benar di punggung Rasulullah ada mata, berarti setiap keadaan dan kondisi melihat para sahabat. Fa ini yarakum khalfal dhahri. Jadi rapat soft di dalam sholat ini juga nanti turun ke rapat soft dalam peperangan. Jadi berbaris sebagaimana baris sholat kalau perang. Karena ini ternyata dipraktekkan oleh para malaikat di langit. Sampai turun satu surah namanya surah As-Saffat. As-Saffat, malaikat itu bersosok. Babu iqbalil imami ala nasi inda taswiyati sufuf. Bab bolehnya bagi imam menghadap makmum ketika mau merapatkan shaf. Hadatsana Ahmad bin Abi Raja'in qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah bin Qudamah qala hadatsana Humaydu at-Tawil hadatsana Anas bin Malik qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah biwajhihi faqala aqimus sufufakum wa tarafu fa inni arakum min wara'i dhahri. Yang menjadi syahid dalam bab ini di mana Rasul menghadap para makmum dengan ucapannya fa'aqbala alaina Rasulullah. Rasulullah menghadap kami. Menghadapkan wajahnya ke kami. Babu as-saffil awal. Bab keutamaan shaf pertama. Jadi ada keutamaan shaf pertama sehingga kita harus tanahas. Tasabak, berlomba-lomba untuk berdiri di shaf pertama. Kalau mau bersilakan orang silakan Pak, silakan Bapak jadi duluan. Nah, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada kaidah yang berbunyi al-isaru fil ibadah makruh. Mengedepankan orang lain dalam hal ibadah ini makruh. Tapi mengedepankan orang lain dalam hal dunia dibolehkan, disunahkan. Contoh ada janda di sana, Bapak yang lebih penting daripada saya. Bapak lebih memerlukan. Ini namanya isar, mengedepankan orang lain dalam perkara-perkara dunia. Tapi kalau perkara akhirat, perkara agama, ibadah, maka tidak boleh. Hadatsana Abu Asim an Malik an Sumayy an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Nabi asy-syuhada orang-orang yang mati syahid ada beberapa disebutkan di sini. Sebenarnya ada 5, di sini disebutkan 4. Yang pertama adalah al-ghariq, orang yang mati tenggelam. Yang kedua al-maqun, orang yang terkena taun. Taun ini wabah, apakah corona atau wabah-wabah apa saja gitu, penyakit yang menular menyebar. Kemudian dia meninggal dunia, maka dia syahid. Tapi beda nanti dengan syahid yang ada di medan perang. Kalau syahid yang ada di medan perang nanti tidak dimandikan kan ya. Kalau ini tetap dimandikan. Sebab keutamaannya sama. Kemudian wal mabghur, orang yang mati karena sakit perut ya di sini. Sakit perut, mungkin habis makan sambal mungkin mati, atau karena habis bedah operasi gitu atau sesar kemudian mati. Ini masuk juga di dalam hadis ini. Wal hadim, dan orang yang terkena reruntuhan bangunan. Apakah itu bangunannya roboh atau kena bom nuklir, mati dia, nah ini dianggap syahid. Wa qala walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaku. Seandainya mereka mengetahui tentang tahjir, keutamaan waktu duhur, lastabaku, mereka pasti akan berlomba-lomba mendatanginya. Wa la ya'lamuna ma fil adamah.
wasubuhi, seandainya mereka mengetahui keutamaan waktu isya dan waktu subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun merantau. Walau ya'lamuna ma fis safil muqaddami lastahamu, seandainya mereka mengetahui keutamaan berdiri di saf pertama, lastahamu, niscaya akan mereka mengundi. Kalau sekiranya berebutan nih, maka mereka akan mengundi dengan cara sweet, mungkin dengan cara apa gitu, agar siapa yang menang dia boleh di depan. Nah, di sini Rasulullah nggak menyebutkan keutamaan berupa pahala besar mungkin, atau surga mungkin, atau yang lain. Masih merahasiakan keutamaannya. Ini yang membuat orang itu penasaran. Contoh, ada caleg mungkin mengatakan, Pak, tolong kamu jadi saksi saya ya di TPS ini. Pokoknya tenang aja deh, saya akan kasih sesuatu yang tentunya membanggakan, yang tentunya menyenangkan. Pasti Bapak akan terbayang-bayang terus kan? Atau Pak Toha mungkin ketua KPU menjanjikan udah bagi KPPS ya, udah nanti insya Allah ada. Pokoknya bahagia kamu hadiahnya, upahnya. Kan belum terbayang 500.000 kan, 1 juta kan, mungkin bisa 1 M. Bang, gak disebutkan nilainya, bentuknya, ini menjanjikan sehingga membuat kita terbayang-bayang terus. Apa sih keutamaannya ini yang ditunggu-tunggu? Ternyata 5.000. Ternyata membeli bonbon permen. Sekarang sudah langsung dikasih. Sekarang langsung dikasih. Nah, maka dia akan berlomba-lomba. Babu iqamatis shoffi min tamamis shalah. Bab meluruskan shaf min bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi dalam bahasa Arab, min itu bermakna tabi'iyah, sebagian. Menyempurnakan shaf sholat ini adalah sebagian yang menyempurnakan sholat berjamaah. Karena kaitannya dengan apa Pak? Dengan jamaah. Bukan kaitannya dengan perbuatan sholat yang kita lakukan. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah an Nabi annahu qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Rasulullah sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana laka alhamdu. Jadi si makmum langsung mengucapkan apa Pak? Rabbana laka alhamdu. Tidak mengucapkan lagi apa? Sami'allahu liman hamida. Jadi ini imam yang mengucapkan atau orang yang sholat sendirian. Wa idza sajada fasjudu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imamnya sholat duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk juga. Wa aqimus shaffa fis shalah. Fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf min bagian dari kebaikan sholat berjamaah. Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'batu an Qatadah an Anas bin Malik an Nabi qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nah, ini diucapkan Rasulullah kepada makmumnya. Babu ismi man lam yutimmus sufuf. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf. Ini merupakan pendapat Imam Bukhari yang menganggap bahwa orang yang tidak menyempurnakan shaf itu berdosa.
Kemudian membawakan hadis nanti tentang Anas bin Malik yang mana mengingkari perbuatan sebagian tabi'in yang mereka mengakhirkan waktu sholat dan tidak mendapatkan sof. Dan sesuatu yang diingkari itu mungkin perbuatan haram, mungkin perbuatan makruh. Tapi hadis yang lebih jelas bahwa orang yang tidak mendapatkan sof itu adalah dosa tadi, yang kita hadis pertama tadi, yaitu menyebabkan perselisihan. Sementara di dalam agama kita perselisihan itu tercela. Yang menyebabkan berselisih adalah tadi tidak mendapatkan sof. Tapi tentunya ini dosanya tidak sampai pada tahapan tingkatan dosa besar. Hadatsana Mu'ad bin Asad qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Sa'id bin Ubayd at-Ta'i an Bushair bin Yasar al-Ansari an Anas bin Malik annahu qadima al-Madinah. Tatkala Anas bin Malik tiba di Madinah, lantas dikatakan kepadanya, "Ma ankarta minna mundu yaumi ahita Rasulullah." Apa yang engkau ingkari dari perbuatan kami? Qala ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna subuh. Tidak ada sesuatu yang aku ingkari, hanya saja kalian tidak merapatkan sof. Anas bin Malik mengingkari perbuatan ini, menganggap bahwa dulu para sahabat itu semuanya merapatkan sof. Sehingga perbuatan yang ini perlu diingkari. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah dan pengamalan sahabat. Babu ilzakul mankib bil mankib wal qadami bil qadami fi sof. Ini tata caranya. Di mana cara menyempurnakan sof adalah ilzak. Ilzak itu menyentuhkan bahu dengan bahu, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Faqala Nu'man ibn Bashir ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Nu'man bin Bashir menceritakan bahwa perbuatan sahabat dalam merapatkan sof yaitu yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi, menyentuhkan mata kaki dengan mata kaki temannya di sampingnya. Hadatsana Amru ibn Khalid qala hadatsana Zuhair an Humayd an Anas bin Malik an Nabi qala aqimus sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yuziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami. Babu idza qala ar-rajulu an yasaril imami wa qawwala al-imamu khalfahu ila yaminihi tamat salatuhu. Bab apabila makmum satu orang kemudian berdiri di sebelah kiri imam dan imamnya memutar makmum tadi itu ke sebelah kanan. Tamat sholat, sempurnalah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena ketentuan jika makmumnya satu, maka dia berdiri di sebelah kanan rapat dengan imam. Kalau yang biasa dilakukan oleh orang awam itu mundur sedikit kan? Nah, ini nggak pas, rapat gitu. Karena ini adalah perbuatan sahabat Abdullah bin Abbas tatkala sholat bersama Rasulullah. An Quraib maula ibnu Abbas an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an nabi dzata lailatin fa kuntu an yasari fa akhadha Rasulullah bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yamini fa shalla wa raqada fa ja'ahul mu'adzin fa qama shalla wa lam yatawadda. Berarti Abdullah bin Abbas ini masih masih kecil banget sehingga bisa diputar, dipegang kepalanya, diputar ke sebelah kanan.
sebelah kanan. Karena Rasulullah meninggal dunia, Abdullah bin Abbas itu umurnya 13 tahun. Ya sekitar umur anak SD kelas 6 lah ya. Kelas 6 atau kelas 5. Babul mar'ati wahdahu takunu soft. Bab perempuan apabila sendirian apakah dempet dengan imam seperti layaknya laki-laki? Baca kok atau baca kok sholat sama istrinya berjamaah di rumah. Di mana posisi imam perempuan? Mundur buat sop sendiri. Tidak mundur sedikit, tapi apa? Buat sop sendiri di belakang. Jadi kalau apa? Perempuannya satu. Kalau perempuannya 2, istrinya 2 mungkin. Gimana? Dempetan mereka. Kalau sekiranya ada anak kita kecil laki-laki, maka gimana? Akan dijelaskan di ayat berikut ini. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Ishaqi an Anas bin Malik qala shallaitu ana wa yatimu fi baitina khalfan nabi wa ummi Sulaimin khalfana. Padahal sendiri nih ibunya. Sementara Anas dan anak sebayanya dia berdiri di belakang Rasulullah. Kalau sekiranya Anasnya di sini sendiri, maka dia dempet dengan Rasulullah. Tapi karena dia ada temannya, maka dia di belakang. Nah perempuan buat lagi sop di belakang anak kecil tadi. Babu maimanatil masjid wal imam. Bab maiman. Maiman itu sisi kanan kan? Sisi itu dari makan. Sisi kanan masjid dan imam. Hadatsana Musa hadatsana Sabit bin Yazid hadatsana Asim an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu lailatan usolli an yasarin nabi fa akhadha bi yadayhi aw bi abudi hatta aqamani an yaminihi wa qala bi yadihi mi waraihi wa qala bi yadihi mi waraihi. Gimana gambarannya itu? Atau dia putar dari dengan menggunakan tangan kirinya ya? Gimana kira-kira gambarannya memang? Oh iya, dia ngambil dengan tangan kirinya ya. Dia dihidupkan, kemudian diputar ke belakang. Kalau pakai tangan kanan kan repot ya. Hanya dia pegang kepalanya terus sampai berdiri di sebelah kanan. Babu idza kana bainal imami wa bainal qaumi haitun aw sutrah. Bab apabila antara imam dengan makmum ada pembatas. Ada pembatas mungkin dinding atau tirai atau jalan. Gimana gambarannya ini? Gambarannya mungkin kalau makmumnya meluap sampai ke jalan-jalan sana, sehingga akan nyebrang lagi ke jalan sana, maka di sana masih tetap dianggap makmum selama dia bisa mendengar suara imam, takbirnya imam. Contoh meluap sampai di luar sana, sampai di jalan-jalan sana orang sholat, tapi dia mau ngikut sholatnya imam yang ada di dalam sini, maka ini tetap dianggap. Dia ke depan juga kan? Misalnya dia ke depan itu, jamaahnya ke depan. Enggak bisa ke sana. Saya pernah lihat di TV di Rusia itu. Dia sholat masjid, sambil meluapnya halaman depannya juga dipenuhinya juga gitu. Wah itu kurang pas ya. Mundur ke belakang atau ke samping gitu tidak mendahului imam. Tapi dia di luar masjid. Iya di luar masjid. Di luar masjid. Tapi kalau sekiranya dia langsung sholat di sana, di sini masih kosong, dia nggak benar.
Karena itu di luar dipisah, karena bukan masjid lagi. Jadi yang di luar teras-teras itu namanya harimul masjid. Bukan bagian dari masjid. Sehingga kan tidak berlaku hukum-hukum masjid di situ, di teras itu aja. Tidak ada istilahnya sholat tahiyatul masjid di situ, karena di situ dibolehkan jual beli. Waqala Al-Hasan Al-Basri la ba'sa an tusalli wa bainaka wa bainahu nahrun. Al-Hasan Al-Basri menganggap tidak mengapa engkau sholat sementara antaramu dengan imam itu ada sungai yang menghalangi, atau kita jalan mungkin, atau rumah mungkin. Ini gambarannya kalau meluap. Kalau gambarannya kayak di Masjidil Haram, imamnya menghadap ke Ka'bah, kemudian makmumnya ada di hotel atas, ada di hotel sana, berapa kilo dari masjid. Nah ini nggak dibenarkan. Nah karena masih banyak kosong di dalam masjid, di pekarangan Masjidil Haram pun masih luas. Ini kok dia sholat di hotel, menjadikan imam sudais jadi jadi imam sholat. Atau gambarannya ambil dari TV mungkin, dari video mungkin, sambil dia lihat ada imam di depan, dia ikutin gerakan, dia pakai kamera. Maka ini tidak benar. Waqala Abu Mijlazin ya'tamu bil imam wa in kana bainahuma tariqun aw jidadun. Masih dibolehkan makmum menjadikan imamnya sebagai imam salat meskipun antara keduanya ada jalan atau ada dinding. Idza sami'a takbiral imam, apabila dia masih mendengar takbirnya imam. Kalau dia nggak dengar kan repot. Sekarang imamnya posisinya apa, dia nggak paham. Sehingga dia sholat sendiri atau buat jamaah sendiri. Hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Amrata an Aisyah qalat kana Rasulullah yusalli min al-laili fi hujrati wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu syakhsan nabi faqama unasun yusalluna bi sholati fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama al-lailata ats-tsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi sholati sana'u dzalika lailataini aw thalathan hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah falam yakhruj falamma asbaha dzakara dzalika an-nasu faqala inni khasyitu an taktuba alaikumus sholatul lail. Ini kasus sholat tarawih. Ini hadis ini menceritakan tentang sholat tarawih, di mana Rasulullah pernah sholat tarawih sebanyak 3 malam. Kemudian yang menjadi syahid di sini makmumnya itu di luar rumah. Dia mengikuti sholatnya Rasulullah, sholat malamnya Rasulullah di rumahnya. Dan mereka menceritakan peristiwa itu, dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah. Yang diingkari kenapa dia nggak keluar? Ini khosyi sesungguhnya aku takut ini nanti diwajibkan atas kalian, sehingga sehingga memberatkan bagi kalian. Nah ini alasan Rasulullah kenapa di malam yang keempatnya dia nggak keluar lagi, nggak sholat lagi malam. Karena karena takut menjadi wajib. Ini juga menunjukkan bahwa sholat tarawih itu secara berjamaah sudah ada tuntunannya. Karena para sahabat berjamaah dengan Rasulullah, dan ini tidak diingkari. Adapun sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah yang lain seperti sholat tahajud, kemudian sholat malam, kecuali di Ramadan ya, maka tidak disunnahkan berjamaah, kecuali hanya sekedar sekali-sekali saja dalam bentuk pendidikan mungkin ke keluarga.
Karena itu seperti yang ada di Hidayatullah itu setiap malam ya, sholat tahajud berjamaah itu nggak dibenarkan. Dan gua sudah dibangun itu orang keliling bangun. Sholat berjamaah. Di sholat berjamaah, sholat malam berjamaah itu di bulan Ramadan saja. Apakah itu tarawehnya, ataukah tahajudnya, ataukah qiyamul lailnya? Apa bedanya Pak Iman? Qiyamul lail, sholat tahajud dengan tarawih? Sama. Hah? Sama. Cuma dimajukan aja kalau. Hah? Pendapat Pak Iman sama. Pak Joko? Tarawih, tahajud, qiyamul lail. Apa bedanya Pak Joko? Hah? Apa bedanya apa? Tarawih. Dikerjakan di Ramadan semua ini. Tarawih adalah sholat malam setelah Isya yang dibarengi dengan istirahat, namanya tarawih, istirahat. Roha itu istirahat itu dari bahasa Arab, dari kata bahasa Arab. Jadi dibarengi dengan istirahat 10 menit, 15 menit. Setelah itu lanjut lagi. Kalau qiyamul lail dikerjakan juga di malam hari, apakah setelah Isya, mau roha, mau istirahat atau enggak, ini sholat malam. Kalau tahajud dibarengi dulu dengan tidur dulu baru setelah itu sholat. Ini hukumnya wajib bagi Rasulullah, tapi tidak wajib bagi umat. Tarawih sampai 23 itu? Tarawih sampai 23 itu diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik bahwa di zaman Umar bin Khattab orang-orang mengerjakan sholat tarawih 23. Bukan berarti Umar bin Khattab melakukannya, tapi yang digali oleh para ulama kita tentang sholat malam ini, tujuan atau hikmahnya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, kalau mau seperti Rasulullah 11 rakaat tapi bacaannya panjang-panjang, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua daripada 11 rakaat setiap satu rakaatnya kul, setelah itu ngopi panjang lebar. Berhenti. Habis Isya 10 rakaat tarawihnya, istirahat. Jam 11, jam 12, jam 2 tarawih lagi. Iya. Sampai sahur. Jadi tak jadi 23 dia 23 tadi iya, boleh. Mau 100 rakaat, 50 rakaat boleh. Intinya adalah menghidupkan malam dengan sholat dengan ibadah. Jam 12 kedua mulai lagi sampai witir sahur. Iya. Mau 23 atau 30 atau 40, intinya tujuannya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Kalau Muhammadiyah itu 443. 443-nya ini apakah seperti duhur? Kayaknya seperti duhur dia ya. Enggak. Sekali salam. Iya. 4 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam. 4 rakaat. Gimana kalau dibuat seperti duhur? Bisa nggak kira-kira? 2 tasyahud. Nggak bisa ya. Maka dikiaskan kemana? Ke sunnah, tata cara sunnah. Yaitu 1 salam, 1 tasyahud, 1 salam. Karena memang Aisyah hanya mengabarkan tentang jumlah rakaatnya, tidak menjelaskan kaifiatnya. Maka dialihkan ke kaifiat sholat sunnah masna-masna. 2 rakaat. Babu sholatil lail, bab sholat malam. Jadi awal sholat malam itu adalah setelah Isya dan sebelum subuh. Ini dihitung apa? Sholat malam. Kalau sekiranya takut nggak bisa bangun tengah malam, maka setelah Isya langsung apa? Sholat malam.
Meskipun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir itu ada keutamaan. Hadatsana Ibrahim ibnul Munzir qala hadatsana Ibnu Abi Fudaikin qala hadatsana Ibnu Abi Dzib bin Anil Maqbari an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana lahu hasirun yabsutuhu bin nahar wa yahtajiruhu bil lail fasaba ilaihi nasun fasallu wara'ahu. Nah, ini menjadi syahid bahwa manusia sholat di belakang Rasulullah SAW di saat malam hari. Hadatsana Abdul Ala ibnu Hammad qala hadatsana Uhaybun qala hadatsana Musa ibnu Uqbah an Salim an Abi Nadri an Busri bin Sa'id an Zaid bin Thabit anna Rasulullah ittakhadha hujratan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan fa shalla fiha layali fa shalla bi salatihi nasun min ashabi falamma alima bihim ja'ala yaqulu fa kharaja ilaihim fa qala qad araftu alladhi ra'aytu fi min saliikum fa sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Ya, ini juga masih peristiwa tentang sholat tarawih Rasulullah, di mana dia mengetahui ternyata sahabatnya ini menjadi makmum di belakangnya. Kemudian setelah itu dia tidak lanjutkan lagi, hanya mengerjakan sampai 3 malam. Kemudian duduk tidak lagi sholat, lantas memberitahukan kepada mereka, kalian sholat di rumah kalian sendiri. Kemudian menjelaskan karena sholat sunnah di rumah itu lebih afdol, sholat sunnah di rumah kecuali sholat wajib. Nah, ada yang ditanyakan Pak? Hukumnya posisi imam kan, kalau misalnya masjidnya itu bertingkat, posisi imam yang sesuai dengan hukum Islam itu di mana dia? Ada di lantai dasar atau dia di tengah-tengah? Itu di mana kan? Iya, jelasnya imam lebih di depan daripada makmum. Nggak boleh sejajar. Kalau sejajar itu perempuan. Kalau di gedungnya itu masjidnya bertingkat, dia di lantai berapa? Di lantai dasar paling bawah, makmum di atas. Iya, pasti di bawah. Di bawah. Itu kalau yang di atas 2-3 sampai ke atas itu kalau meluap saja. Sama kasusnya dengan tadi kalau melebar sampai keluar-luar gitu. Nah, terus kalau ada masjid gitu kan, posisi imamnya itu di lantai 2. Terus di lantai 1-nya ada makmumnya juga, jamaahnya juga. Ya, takwa ya. Di atas sudah penuh kan? Enggak. Masih banyak kosong. Nah, kita nggak tahu tak, tapi hukumnya ini, misalnya dia penuh, terus di bawah, dia di bawahnya imam di lantai dasar, imamnya di lantai 2. Imamnya lebih di depan. Ya di depan posisi cuma ya. Cuman dia tertutup tak lantainya itu. Tapi suaranya terdengar. Pakai monitor. Kalau suara iya pakai monitor. Kalau mati lampu. Ada TV Ustaz. Kalau mati lampu. Pas mati lampu. Nah itu kasusnya. Kalau masih terdengar suaranya kita hukumi dengan tadi ya. Sama dengan apa? Dia sholat karena dua. Nah terus satu lagi kita. Kalau posisi imam biasanya gitu kan, katanya imam di mihrab itu ditinggikannya misal 10 cm sampai 15 cm gitu, khusus buat imam. Lantainya ditinggikan sendiri. Ya untuk memuliakan imam aja kali biar nggak asal gitu ya. Dan lebih lama sedikit. Bukan masalah sejadahnya, dia punya lantai keramiknya dinaikkan sendiri. Iya, nggak mesti sih harus tinggi posisinya daripada makmum. Kenapa? Yang penting kan adalah suara, bukan melihat posisi imam. Karena makmum itu nanti mengikuti suara imam kan. Jadi arahan imam itu dari suara. Meskipun dibolehkan imam makmum itu menghadap ke depan, menghadap ke depan. Karena para sahabat menceritakan, saya lihat jenggot Rasulullah itu goyang-goyang kalau membaca, menunjukkan bahwa mereka menghadap ke depan. Nah kalau di masjid itu kalau dia sholat Jumat, dia di lantai bawah. Terus takwa. Terus sholat Jumat ini
Kalau dia dinyatakan bahwa dia sholat sendiri, kan dia tidak sholat Jumat berarti. Orang-orang itu di bawah itu. Iya. Salat dulu nih. Tapi sholat dulu 2 rakaat gitu tadi ya. Ya, ada salat dulu 2 rakaat. 4 rakaat. Ustaz, kalau misalnya imam posisi yang ini Ustaz, yang tadi Rasulullah menggeser si Anas, nah terus posisinya itu misalnya si Abbas tadi. Terus si imamnya itu tidak menggeser makmumnya itu Ustaz. Makmumnya masih tetap di kiri. Imamnya tidak. Ada yang nggak menggeser gitu, nggak tetap aja gitu Ustaz. Mungkin nggak paham deh. Jangan. Tidak tepat. Tidak tepat. Dia nggak belajar kan? Itu masalahnya dia nggak belajar. Kalau ini masalah lagi kalau kita sholat sendiri tadinya, mungkin sholat sunnah atau sholat dalam keadaan masbuk, kemudian ada orang datang gempuk kita terus berdiri di sebelah kiri. Nggak mungkin kita ke sebelah kanan, nggak mungkin. Nanti ini contoh, ini kita di sholat ya. Itu imam di sana tuh. Saat pertama di sini. Ini sudah penuh nih. Misalkan sholat lima waktu berjamaah sudah penuh. Ada yang datang misal 5 orang gitu, penuh di sini. Tapi dia lihat satu depan ini kosong tuh. Dia maju ke situ, boleh? Maju ke situ boleh? Dia maju sebelah sini sementara apa? Imam di situ. Imam di depan. Iya. Masih ada sop pertama ini. Ini saat pertama kan kita anggap di sini tak? Iya. Kesepakatan para jamaah kan saatnya di sini. Biar enak kena AC gitu. Nah, terus datang orang-orang masbuk ini. Misalnya 10 orang, tiba-tiba dia lihat sini penuh semua tapi di depan itu kosong. Ada yang masuk ke depan sana atau di sampingnya imam. Hukumnya apa tuh, Dad? Seharusnya apa namanya yang tadi lambat itu dia geser ke depan apa bagian? Yang depan. Dia suruh ke depan. Yang pertama. Yang pertama garis pertama ini dia suruh ke depan. Iya, itu kita anggap itu soft kan? Iya. Softnya ini, soft pertama. Soft pertama itu di belakang imam kan? Ya ini. Ini kita ilustrasinya punya kita aja ini. Yang dijawab siapa ini? Nah, di belakang imam. Ya di belakang imam. Tapi di sana kosong. Iya. Ada orang masbuk datang karena dilihatnya penuh, dia ke depan. Yang seharusnya dia lakukan tadi dia majukan ke depan. Siapa yang dimajukan? Soft pertama suruh maju. Maju gitu. Karena nanti dia nggak dapat utaman soft pertama kan? Saya pernah ngelihat itu dulu waktu ada acara di Masjid Al-Majid. Jadi mereka bikin jamaah masbuk sendiri di luar karena telat gitu kan. Terus penuh sudah. Terus ada yang masih wudhu tapi sudah jalankan sholat, sudah dirikan, sudah jalankan sholat. Tiba-tiba yang tersisa setelah wudhu dia maju di sampingnya imam. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya 3 orang. Iya itu nggak paham. Karena menghalangi orang. Iya benar. Nah kemudian sebagai kalau ini sudah belajar ya. Nah ini acara yang ada